pusat mediasi Indonesia di UGM ini kita punya banyak salah satu pengajarnya Pak Tata itu sebetulnya kita punya lama sekali kegiatan kita sebenarnya fokus pada pelatihan mediasi ya Pak Tata ya, pelatihan mediasi, tapi kemudian dalam berbagai kesempatan mahasiswa kami atau peserta pelatihan kami lihat banyak juga sebetulnya yang mereka hadapi itu sebetulnya negosiasi gitu, bukan mediasi. Tentunya yang pertama, saya sangat senang mendapat kesempatan untuk ikut pelatihan dan pendidikan negosiator. Saya melihat pelatihan dan pendidikan negosiator, menurut pemahaman saya, pengetahuan saya, ini baru yang pertama. Di beberapa lembaga saya belum menemukan. Mediasi itu sebenarnya, kalau saya melihat embrionya, awalnya itu adalah negosiasi. Hanya kemudian di dalam mediasi itu ada pihak ketiga yang memfasilitasi, membantu jalannya negosiasi. Sehingga kalau menurut saya negosiasi itu sangat perlu. Oleh karena itu kemudian perlu penguatan pengetahuan, pemahaman tentang negosiasi ini. Ya, saya Setiadi Yulianto. Saya dari Jogja dan saya sebenarnya lama jadi aktivis ya, serikat, dan saya baru pensiun dari Indosat dan saya sangat bersyukur bisa belajar negosiasi di UGM ini. Ya. Kalau mediasi kan kita benar-benar harus netral ya, kita tidak boleh berpihak. Tapi ada banyak sekali yang datang ke kami, terutama seperti Anda ini ya. Anda itu sebenarnya posisinya negosiasi, Anda itu prinsipal gitu. Namun karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari di kantor yang ada adalah konsep mediasi, lalu Anda juga berpikir ini soal mediasi nih, tapi sebetulnya yang Anda lakukan itu lebih banyak negosiasi. Nah sudah tentu dalam proses Anda bisa meminta tolong mediator untuk menengahinya, tapi bisa Anda sendiri melakukannya. Nah itulah sebetulnya alasannya kenapa kami lalu mulai coba melakukan kelas negosiasi yang terpisah ya, maksudnya dari kelas mediasi. Kita pertama kali kita mencobanya dengan BPN ya. Kita pertama kali mencobanya dengan BPN karena dalam kasus BPN ini juga banyak mereka yang jadi mediator, tapi banyak juga sebetulnya mereka yang menghadapi orang yang protes, artinya mereka yang prinsipal. Dan karena itu lalu harus negosiasi. Dalam pekerjaan sehari-hari banyak hal-hal yang kami temui, terutama berhadapan dengan pihak-pihak ketiga. Nah, dalam hal ini kami membutuhkan untuk bagaimana bisa secara keilmuan negosiasi dengan pihak ketiga itu seperti apa. Dan apabila dalam prakteknya nanti kami bisa mengimplementasikan keilmuan-keilmuan yang disampaikan dalam pelatihan tersebut. Gini loh, sebenarnya negosiasi itu kalau saya melihat ini dapat juga menjadi satu profesi hampir sama dengan mediator. Karena pada prinsipnya bahwa ketika melakukan negosiasi, para prinsipal, para pihak itu bisa menunjuk dan memilih untuk diwakili negosiatornya. Jadi dapat itu, artinya itu hampir sama dengan profesi mediator, profesi kuasa hukum advokat itu sama, karena negosiator bisa mewakili para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dan ini juga merupakan satu profesi. Dulu lama sekali kita termasuk mungkin satu-satunya di Indonesia ya Pak Tata ya yang melakukan ini. Sekarang yang melakukan copycat dari kita sudah cukup banyak. Tapi ya yang lain itu KB kita. Yang jelas apa yang disampaikan Pak David, masuk game itu susah. Logo game-nya dia. Masuk game susah. Belum susah juga Pak. Nah sekarang sudah ada banyak juga yang menyelenggarakan. Tapi setahu saya yang menyelenggarakan pelatihan negosiasi baru kami. Gitu ya. Dan bersertifikat, kami keluarkan sertifikatnya. Harapan dari saya
itu bisa mengimplementasikan dalam karya-karya saya berikutnya maupun keseharian, karena tidak lepas dari hal yang komunikasi ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih komunikatif, bisa diterima gitu apa yang menjadi concern kita, dan kita bisa lebih terlatih dalam berargumentasi maupun menyampaikan concern-concern kita yang kalau bahasa perusahaannya itu di-buy-in gitu ya, tidak mudah dipatahkan tapi bisa diterima dengan legowo oleh semua pihak. Itu perlu bagi setiap orang untuk mempelajarinya, baik bagi karyawan perusahaan, direktur, manajemen, top manajemen, dan masyarakat sekitar atau lembaga-lembaga. Itu perlu kita budayakan berlatih dan belajar tentang negosiasi. Terima kasih. Nah, karena itu sudah tentu harapan kami ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Monggo kami terbuka, kalau mediasi ada Pak Tata nanti bisa tanya-tanya, kalau negosiasi ya bisa ngobrol dengan saya, kita bisa selalu berkomunikasi. Dan terima kasih Anda sudah hadir, menambah wawasan kami juga.